perlu refreshing, Sian Kenji yang overload, kemudian grid tire ini nggak tahu korslet, nggak tahu efek ada petir ya. Jadi hari kemarin listrik rumah korslet, kemudian malam sebelumnya ada petir. Nah, apakah dua penyebab itu yang hari ini? Jadi hari ini ada kasus lagi, si Sian Kenji-nya nih agak masalah. Jadi tadi lagi nyetrika karena on off, jadi baterainya kebetulan cuaca hari ini ada panas, jadi sempat di atas 14 volt over voltage. Alarmnya bunyi. Nah, sehingga karena dia udah 14 volt, saya langsung lari ke atas nyalain jet pump. Nah, ternyata pemakaian setrika dan jet pump kalau pakai si Sian Kenji ini itu nggak support gitu ya. Dia nggak bisa dibebani oleh beban di atas 800 sampai 900 nih, langsung panas gitu. Akhirnya dia auto protect. Nah, yang jadi masalah tadi itu voltage-nya di aki 14, tapi di inverter ini kebacanya 10. Nah, ini problem baru nih. Apakah error lagi? Karena tadi ada bau-bau gosong juga ya, bau overheat, bau kepanasan, kayaknya begitu ya. Kemarin memang beberapa hari yang lalu ini sempat kendor nih, panas dari arus main 12 volt. Itu risikonya ya, main di 12 volt, jadi harus main load yang agak-agak apa namanya, jangan di atas 600 lah gitu. Main safe, main aman, main safety player aja gitu, safety player. Nah, kita akan tes apakah ini masih ngebaca di 10, artinya nih jomplang gitu ya, walaupun kita nggak nyalain apa-apa. Kalau dia kondisi aki sekarang 14 di voltmeter yang langsung ke aki 14,2, 14,4, kemudian si Sian Kenji yang ngebacanya 10 atau 11, ini berarti error lagi nih, harus kita pensiunkan, problem lagi. Harus disekolahin lagi ke tukang servis ya. Nah, ini catatan dari Sian Kenji. Ini aman sebetulnya. Setelah terakhir saya pasang mungkin 3 bulanan ya, gak ada masalah. Kalau untuk pemakaian yang di bawah 700 watt ke bawah lah, ini masih oke. Tapi kalau kita paksain di atas 700, 800 nih, saya lupa nih. Ini mungkin nanti di sini ada catatan maksimal apa namanya, maksimal dayanya berapa. Mudah-mudahan masih terekod. Nah, itulah yang membuat si Sian Kenji ini jadi auto protect. Nah, coba kita nyalain, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini masih nyala sebenarnya 14. Nah, ngedrop dia tadi ke 10 ya. Ataukah karena tadi masih posisinya, nah ini 10 nih, 10,4, padahal di aki itu 13,4. Nah, ini positif error nih. Mana ya? Oh, ini nih. Nah, 926. Kelihatannya ada yang problem dari si Sian Kenji ini. Ini drop ke 9 volt. Nah, mati. Kayaknya ada yang masalah, jadi harus masuk ke servis lagi. Nah, ini kasus di Sian Kenji seperti ini. Kalau dia dihantam dengan 926 watt. Oke, jadi ya harus kita bongkar. Main 12 volt seperti ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, terutama dari panas arus kalau main 12 volt. Jadi nanti kita akan rubah lagi. Ini akinya 100 ampere, yang satu 120 ampere. Jadi saya nyoba
mix aki, kita main secara paralel dengan kapasitas aki yang berbeda. Nah, apakah kalau main seri akinya beda nih, masalah nggak ya? Bahaya juga nih. Nah, kalau yang ini, jadi yang ini dicas oleh 6 panel 600 watt peak on grid, alhamdulillah masih jalan 700 watt peak. Nah, yang ini dicas oleh 200 watt peak Viam 120 ampere kali 2. Ini sementara untuk lampu outdoor ya. Jadi ini juga masih uji coba saya, apakah aki yang udah soak ini nggak bisa ngecas di atas 11 volt kalau udah malam gitu ya. Jadi udah mentok di level 11, tapi kalau kita kilokan kan sayang ya. Kalau dikiloin sekarang dengan dikiloin udah nggak ada listriknya kan harganya sama. Jadi mendingan kita pakai dulu nih sampai benar-benar listriknya nggak bisa ngecil lagi. Begitu. Nah, berarti ini harus di seri dengan resiko ya, kalau main seri akinya berbeda kapasitas seperti ini. Nah, itu nasibnya gimana ya? Apakah karena ada petir atau karena korslet yang menyebabkan GTI 600 watt ini harus jalan-jalan buat di servis nemenin Sian Kenshi. GTI-nya error guys. Waduh, on grid-nya nggak keluar arus nih. Kenapa ya? Jadi semalam tuh ada petir cukup gede di seputaran komplek. Takutnya ada efek ke GTI nih. Tapi MCB sama ini aman ya. Kayaknya kalau dia kena petir kan si MCB dulu ya. GTI-nya arusnya nggak mau ngalir. Ini entah korslet entah kena petir ya. Kayaknya sih korslet. Error. Perlu refreshing Sian Kenshi yang overload, kemudian grid tire ini nggak tahu korslet, nggak tahu efek ada petir ya.
pengetesan inverter Zengesi 2000 watt, punya channel YouTube Sigir Family. Kondisinya mati, akan saya coba hidupkan. Ini lampu yang warna hijau kayaknya out ya, tewas, saya belum ada gantinya. Yang tadinya 0, sekian sekarang naik jadi 0,3 arusnya. Jadi saya nggak ada wattmeter, jadi nanti ngitungnya pakai ini ya. Jadi angka yang tertera di sini dikalikan 12 volt, ketemunya adalah daya yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh wattmeter ini, inverter ini. Ini kabel saya tarik masuk ke sini. Yang ini untuk ke sana ya, itu ada magic jar. Kemudian yang satunya lagi untuk menghidupkan vakum kisaran 800 watt. Akan saya hidupkan vakum dulu. Ini belum dihidupkan deh. Sep, 225 volt. Vakum jalan. 223. Berapa ampere yang dikeluarkan? 68 ampere, 12 volt. Oke, sekarang coba penanak nasi. Penanak nasi dihidupkan menjadi 108 volt lebih, 108 volt, 109 volt, 109 ampere. Kacau. Yuk matiin. Oh, iya, saya paham. Berarti ini memang dia untuk running itu maksimal 1000 watt Om. Jadi dia tidak bisa running di atas 1000 watt. Kalau running di atas 1000 watt, untuk start awal beban kejut itu bisa di atas 1000 watt ya. Jadi maksimal 2000 watt ya untuk inverter misalkan beban kejut awal. Tapi continue runningnya itu maksimal 1000 watt. Ini 70 watt, ada beban vakum. Beban vakum sama ngangetin ya. Saya coba matiin vakum. Coba sekarang ngangetin, hidupin. Masak nasi, tambah lagi satu air, panasin air. Ya, kurang lebih juga segitulah, 69 ampere. Maksimal 1000 watt. Jadi 2000 yang tertulis itu peaknya ya, bukan continue. Continue itu maksimal 1000 watt. Nah, ini 400 kali 2 lah, kurang lebih 800 watt. Coba matikan. Nih, saya coba hidupkan vakum. Kalau vakum saat awal itu di atas 1000 watt. Tuh. 126. Jadi yang 2000 watt itu di sini tertulis 2000 watt itu adalah peak, puncaknya, tapi tidak bisa untuk continuous. Terima kasih. Pengetesan kita inverter berapa watt ya? 600 watt mungkin peaknya ya. Ini 600 watt. Kalau ini harus pakai PV ya. Saya tidak ada PV yang ready untuk cabut pasang, jadi pengetesannya sebagai adaptor ya. Ini kondisi mati. Kondisi mati dan ampere masih 0 ya, jadi belum sempat. Akan coba saya hidupkan. Waduh, ini juga sama, lampu hijaunya mati. Ini sedang update ya, sedang di stop. Nah, ini lama-lama dia naik terus ya, tuh kalau naik. Jalan yang di start 5 ampere, tegangan 11 volt, tapi ini lampunya mati, lampu untuk standby nya. Misalkan saya matikan, ini inverter kondisi hidup ya, kondisi hidup, tegangan terpantau di 229. Saya coba matikan inverter, kayaknya jadi turun karena output AC punya saya itu semua saya set 220 volt. Dengan bantuan inverter ini
Ini saya coba hidupkan inverternya. Kalau lagi running dia naik sendiri menjadi 230-an volt. Ini kondisinya belum itu apa, lagi mencoba untuk hidup, naik terus ya. Ini udah hidupnya. Sip, tersedot 5 ampere 12, artinya 60 watt ya, berapa wattnya di bawah. Saya matikan, saya hidupkan dia akan mendetek dulu sekitar 5 menit, otomatis strum akan tersedot di sini dan dia akan membantu instalasi PLN, strum yang dikonsumsi ke PLN ya, maksimal 5 ampere karena adaptor saya cuma maksimal 5 ampere 12 volt ya. Jadi kalau dia dinaikkan juga nggak mau, karena punya saya itu kalau ada beban ini dia akan turun di tegangan terendah dan ampere tertinggi. 11 volt lama-lama turun terus karena inverter yang kurang kuat, harusnya kalau PV ya. Sip.